Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan bi sirajan munira. Amma ba'd, qala ta'ala syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami anugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kautsar kita sudah belajar, al-kautsar adalah jam'ul jamaah. Kasroh banyak, kasir banyak banget. Kalau kautsar itu buah banyak, pakai buah. Fasalli li rabbika wanhar. Lalu perintahnya dua saja, sholatlah karena untuk demi Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Sengaja saya kutip ayatnya karena insya Allah ke depan tinggal 19 hari lagi. Kalau sesuai dengan penanggalan tanggal 6 Juni kita akan ketemu dengan 10 Zulhijjah, Idul Adha. Tinggal 19 hari kurang lebih kita akan ketemu dengan hari raya kurban. Itu sebab maka kutipan ayatnya tentang ini. Allah setelah membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita bahwa Allah anugerahkan kepada kita tuh banyak banget rezekinya, melampaui kalkulasi, prediksi, estimasi kita sendiri. Lalu perintahnya dua, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu, demi Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Perintah berkurban mengiringi perintah sholat. Kata Imam Abu Hanifah, oh berarti kurban itu setara kewajibannya dengan kewajiban sholat. Bagi yang mampu, kurban wajib. Itu ya, walaupun ada yang lebih moderat, sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, sangat mendekati wajib, itu sangat dipentingkan. Maka yuk berkorban. Yang dahsyat adalah ujung ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu adalah yang terputus kebaikan, keberkahan dan generasinya. Yang membenci Nabi bukan hanya membenci ajarannya Nabi secara keseluruhan atau agamanya Nabi secara keseluruhan, tapi juga orang yang tidak mencintai sunnahnya Nabi. Di antara sunnahnya Nabi adalah berkorban. Nah, kalau kita punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, berarti termasuk syani'aka, yang membenci Nabi. Na'udzubillah, nanti keputus kebaikan, keberkahan dan generasinya. Anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang bisa membanggakan orang tuanya, kita semua gitu ya. Apalagi ayat ini didampingi dengan hadis Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa punya kemampuan rizki, keluasaan rizki tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musalla kami. Perintahnya sholatlah dan berkorbanlah. Kalau kamu nggak mau berkorban padahal mampu, nggak usah sholat di sini dulu. Kira-kira begitu, sampai segitunya. Ancamannya begitu kerasnya. Akhirnya Allah, inilah ayat dan hadis berkenaan dengan motivasi korban. Yuk siapkan, 19 hari masih ada kesempatan ya untuk cari rezekinya, untuk bisa berkorban. Satu. Yang kedua, mukaddimahnya adalah haji. Tentu saja Idul Adha adalah hari raya haji ya Pak ya. Karenanya kita motivasi juga kita semua untuk segera menunaikan ibadah haji. Apalagi kalau cermati 5 rukun Islam yang 5, cuma 1 haji saja yang menjadi nama surat dalam Al-Quran. Tidak ada nama surat sholat, surat puasa, surat zakat, nggak ada. Yang ada cuma surat haji, Al-Hajj 22. Surah ke-22 surah Al-Hajj, Allah panggil kita semua. Wa azzim fin nasi bil hajj. Hai Ibrahim, panggillah orang untuk menunaikan ibadah haji. Betul khitabnya kepada Nabi Ibrahim tuh. 2000 tahun sebelum Masehi, gampangan yang hitung ya. 1997 sebelum Masehi Nabi Ibrahim. 4000 tahun sebelum kita. Kita semua sudah dipanggil melalui lisannya Nabi Ibrahim. Hai umat manusia, ayo haji. Jadi jangan bilang, kenapa belum haji? Oh, saya belum dapat panggilan. Udah dari 4000 tahun yang lalu panggilannya ya gitu. Jangan sampai dipanggil duluan ke tanah kusir sebelum sampai ke tanah suci gitu ya Pak. Laksanakan hajinya dengan segera ya Bapak Ibu. Ini ayatnya wa azifin nas. Dulu Nabi Ibrahim sempat interupsi dalam tanda kutip ya Allah, bagaimana saya panggil orang untuk menunaikan ibadah haji sementara suara saya terbatas, belum ada toa, belum ada frekuensi radio, belum ada televisi, belum ada internet, WA, IG, Facebook, Twitter lain belum ada. Sampai mana suara saya? Allah katakan tugasmu menyampaikan saja. Itu yang hari ini kami ambil perannya, para ustadz, mubaligh, dai, penceramah, ambil perannya motivasi orang untuk berhaji.
nanti aku yang menggetarkan hati dan akal mereka untuk segera melakukan ibadah haji. Alhamdulillah betul tuh Pak. Indonesia butuh waktu 27 tahun, 28 tahun. Tangerang Selatan, DKI Jakarta gitu. Masa tunggu ibadah hajinya. Apalagi yang di luar sana masih banyak lagi. 30 sekian tahun, 40 tahun ada. Masya Allah. Karenanya Masya Allah nih. Kalau kita nggak segera menunaikan ibadah haji, segera ambil porsi haji, too late. Bahasa sininya telat. Ya Pak, komporin. Ayo. Kita sendiri dan keluarga kita, terutama juga anak-anak kita untuk segera mengambil porsi hajinya. Ya, kalau kita orang tuanya sudah, anak-anak kita fasilitasi dari sekarang. Ustaz kan mereka belum punya kemampuan. Iya, mereka memang saat ini belum punya kemampuan. Nanti kemampuan mereka kemampuan yang dicicil nanti di masa depan. Kalau Bapak punya kesempatan, kemampuan gitu, nggak apa-apa ambil porsi hajinya sekarang. Anak kita sudah punya KTP gitu kan. Ntar begitu dia dewasa punya uangnya gitu, gantiin ya Dek. Nah, itu buat kamu, itu kemampuan kamu gitu ya. Cuma difasilitasi orang tuanya sekarang gitu. Sehingga kemudian antriannya tidak nunggu lama lagi. Di usia 40-an mereka sudah bisa berangkat ibadah haji. Luar biasa. Ya, insya Allah Allah pasti ganti amal ibadah kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Sekecil apapun infak kalian, infaknya sekecil apapun, apalagi kurban yang 4 juta, apalagi haji yang 60 juta gitu. Pasti Allah ganti, dan kalau Allah yang mengganti pasti lebih banyak dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berhaji semoga menjadi haji yang mabrur. Yang belum berangkat haji semoga Allah mudahkan untuk segera mendapatkan porsi dan kemudian berangkat menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما ارزقني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Sadaqallahul Azim. Baik, di tengah keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sampai dengan ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat demi ayat, Bapak refresh dulu karena kita memulai surah Al-Fajr ini sebelum Ramadan. Persis 1 pekan kalau nggak salah ya sebelum Ramadan. Jadi berapa bulan yang lalu itu Pak? Hampir 3 bulan, 2 bulan sekian hari ya yang lalu. Ya, karenanya refresh dulu sebelum kita lanjutkan ayat berikut yang hari ini kita bahas. 5 ayat yang pertama kita sudah mulai membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Saya bedah langsung untuk refresh. Wal fajri, demi fajar. Wawunya bukan dan tapi wawu sumpah, wawu qasam namanya. Demi artinya demi fajar. Fajar apa itu? Bicara fajar dalam keseharian. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Fajar setiap hari itu berarti istimewa. Tidak ada satupun yang disebut dalam Al-Quran sebagai sumpah kecuali pasti istimewa. Tugas kita menemukan keistimewaannya apa. Satu di antara keistimewaan dalam konteks fajar, dalam hubungannya dengan ubudiyah, keagamaan, spiritual adalah bahwa fajar itu sholat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah fajar, apalagi sholat subuhnya. Dimensinya spiritual betul. Dimensi rasionalnya banyak. Hari ini kita tahu bahwa waktu pagi ini luar biasa sehat.
Bapak kalau pengen jogging, waktunya waktu pagi. Sampai waktu duha keringetan gitu, justru sehat. Ya, misalnya dan seterusnya. Oke, fajar yang lainnya apa? Fajar Idul Adha, fajar Idul Fitri, fajar 1 Syawal ya. Itu juga bagian dari fajar-fajar. Semuanya bisa tercover dalam Al-Fajr ini. Baik, selanjutnya walayalin asyr. Walayalin asyr dan layalin demi. Kenapa ada ini wawunya atof ke al-fajr, al-fajrnya wawu sumpah, maka sumpahnya yang ikut. Dan demi layal, layal adalah jamak dari lail. Lail malam, layal malam-malam. Asyirin yang 10, malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10-nya, malam-malam yang 10 apa itu? Malam 10 hari awal Idul Adha. Nih sekarang lagi. Allah bersumpah dengan malam 10 hari awal Idul Adha. Juga 10 hari pertama Muharram, 1 sampai dengan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Dari kata asyroh, artinya 10. Itu istimewa 2. Yang ketiga istimewanya layalin asyr, malam yang 10 itu adalah malam 10 akhir Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya, yakni malam kemuliaan turunnya Al-Quran. Itu 3 di antara pengertian layalin asyr. Allah bersumpah dengan malam-malam itu berarti istimewa. Karena di malam 10 Ramadan sudah ada Lailatul Qadar. Di malam-malam 10 Zulhijjah ada Arafah, kan? Ada sebelum Arafah apa? Namanya Tarwiyah gitu ya. Di malam Muharram ada Asyura nanti puncaknya gitu. Itu keistimewaannya. Berikutnya, wasyaf'i wal watr, dan demi yang asyafa'. Syafa' itu arti harfiahnya adalah yang genap. Oke, al-watr witir yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap itu apa? Yang genap itu semua makhluk Allah genap. Semua makhluk Allah berpasang-pasangan. Wal watr, dan demi yang ganjil. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Ganjil. Innallaha Innallaha yuhibbul witra. Gimana? Allah witrun yuhibbul witra gitu ya. Allah itu ganjil, Allah cinta sama yang ganjil. Al-witr. Itu sebab maka setiap hari kita ada sholat sunat witir gitu ya. Baik, Bapak Ibu, apa yang dimaksud asyafa' berarti semua makhluknya Allah, demi semua makhluknya Allah dan dirinya sendiri. Karena semua makhluknya Allah saling menggenapi satu sama lain. Di surah Yasin kita sering baca tuh, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardh, tumbuh-tumbuhan sekalipun berpasang-pasangan. Ada banyak ahli tumbuh-tumbuhan gitu ya. Sebagian tumbuh-tumbuhan kelihatan ada berpasang. Sekurang-kurangnya ada putik benang sari, ya kan, pasang-pasangan. Ada sel jantan, ada sel betina juga ternyata di dalam konteks tumbuhan. Wa min anfusihim, kita semua berpasang-pasangan. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang masih jomblo, cari pasangan. Jangan bersaing sama Tuhan. Kira-kira begitu. Kalau Allah nggak boleh punya pasangan secara logika ya Pak ya. Nggak mungkin punya pasangan. Sebab kalau Allah punya pasangan nanti jadi pasangan jadi Tuhan lagi. Kalau punya pasangan nanti tidak punya anak kan gitu dan seterusnya. Nggak habis, akal kita nggak bisa menerima itu. Ya, maka Allah adalah Sang Maha wahdaniyah, qudrat iradah. Saya memang esa itu tidak bisa diduakan. Kalau yang bisa diduakan namanya eka. Bapak punya istri eka, itu bisa diduakan. Kalau esa nggak bisa diduakan, nggak ada duanya. Eka, dwi, trio, itu ada. Kalau esa nggak, satu. Allahu ahad, esa itu ahad. Kalau eka wahid, itsnan, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Kalau ahad nggak ada duanya, gitu ya. Kayak iklannya motor sebelah nggak ada duanya. Mobil ya. Demi yang genap dan yang ganjil. Dari kata asyafa' ini keluar kata syafa'ah, menggenapi. Pak, Nabi kita berharap syafaatnya itu menggenapi. Kemarin saya sampaikan, kalau menggenapi berarti kita harus punya barangnya. Istilahnya kayak sarung, ada bolong-bolongnya bisa ditambah, digenapi. Tapi kalau sarungnya nggak punya, ya nggak bisa, gimana genapinya? Orang nggak ada sarungnya, gitu ya. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, yang keempatnya walaili idza yasar, demi malam ketika yasaro sair artinya berjalan. Malam itu bergerak dari mulai
temaram gitu kan, kemerahan di ufuk barat, terus semakin kelam, nggak langsung bak, langsung hitam gitu. Ini hubul huda termasuk yang maghribnya cepat. Sampai sini selalu sudah selesai. Apa memang beda waktu Indonesia bagian Villa Dago gitu? Bagian Indonesia. Perasaan saya udah cepet deh. Sampai sini udah selesai aja. Walaili idza asr, demi malam ketika sudah bergerak, semakin kelam. Oke, Bapak Ibu, ada perhatian Allah terhadap malam banyak sekali. Bahkan jadi nama surah Al-Lail. Ya Pak ya, itu menunjukkan Allah perhatian betul, Al-Quran perhatian betul dengan waktu malam. Sebab banyak orang di waktu malam itu terlena dalam kemaksiatan. Orang dugem malam hari, orang maaf mabuk segala macam gitu malam-malam. Orang maaf main perempuan, gak jauh-jauh dah gitu malam hari. Tapi pada saat yang sama beda posisinya gitu, ada banyak orang juga yang memanfaatkan malam itu untuk taqarrub ila Allah. Nangis di hadapan Allah ketika sujud salat malamnya gitu. Itu al-lail. Maka lail itu penting. Hati-hati jangan sampai terjebak gitu ya. Keindahan malam kemudian kita terlena malahan untuk yang maksiat. Nah, kita pilih yang lebih baik. Baik, ini 4. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Setelah Allah bersumpah dengan waktu fajar, malam yang 10, yang genap maupun yang ganjil, kemudian demi malam ketika berjalan seiring setiap harinya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, di ayat yang kelima Allah menyatakan, apakah itu pantas menjadi sumpah bagi orang yang memiliki hijr. Hijr itu batu. Batu menghalangi orang untuk menabrak. Maka hijr kemudian difahami lebih luas lagi akal. Sebab orang yang punya akal pasti nggak mau nabrak batu. Kalau udah ketahuan ada batu di tengah, tabrak juga, bodoh itu mah punya akal. Kira-kira begitu. Maka hijrnya adalah akal. Itu apakah layak dijadikan sebagai sumpah bagi orang yang cerdas berpikir menggunakan akalnya, gitu ya. Baik, Bapak rahmatullah, inilah 5 ayat pertama yang sudah kita pelajari. Hari ini kita lanjutkan, pendek waktunya, mudah-mudahan cukup untuk mengupas sampai dengan ayat yang ke-14. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Segini cukup jelas Pak? Atau kurang gede? Jelas ya? Baik. Alam taro'anya biasa adalah kata tanya. Apakah? Istifham namanya ya. Apakah? Lam tidak. Kalau dihubungkan dengan waktunya belum. Apakah belum? Belumkah? Tidakkah? Taro. Itu masing-masing huruf punya arti. Mewakili ta'anta. Ro-nya ro'a ya ro. Tak-nya engkau. Ro'a ya ro. Melihat. Haji, kamu melihat. Engkau melihat. Apakah tidak kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Tentu melihatnya ro'a ya ro itu tidak harus fisik melototin. Karena ada kalimat yang lain, nazoro, basoro, dan yang lain. Ro'a yaro itu bisa berpikir. Ro'a yaro itu bisa bermimpi bahkan. Ro'a yaro itu bisa ide, gagasan gitu. Taruh kamu menyaksikan bisa, melihat bisa. Memperhatikan boleh. Tidakkah kamu memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Kaifa bagaimana? Kata tanya yang lain, kaifa bagaimana? Fa'ala fi'il bertindak, bekerja. Fa'ala bertindak. Bapak Ibu langsung saya kutipkan, tidak ada kata fa'ala yang dihubungkan dengan rabbuka kecuali tindakan yang keras, tindakan yang menjadi azab. Kalau lebih ini lagi ya, siksa gitu. Itu penegakan hukum kira-kira begitu kalau dalam konteks Indonesia ya. Bagaimana tindakan Tuhanmu? Itu menegakkan hukumnya gitu. Bi'adi terhadap adin kaum Ad. Oke. Tidakkah kamu memperhatikan, melihat, menyaksikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad? Kaum Ad siapa Pak? Kaumnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Kaumnya namanya kaum Ad. Di mana? Nanti kita bedah bagian yang berikutnya. Setelah itu kemudian Samud. Kalau Samud Nabi Soleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh yang kelima. Oke, baik. Bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad? Fa'ala rabbuka itu contoh lain adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu tindakan keras, azab Allah terhadap tentara bergajah. Kaifa fa'ala rabbuka sama redaksinya.
Maka para mufasir menyimpulkan kalau redaksi begini nih, kaifa fa'ala rabbuka, itu kesananya itu berarti ancaman adalah azab yang dahsyat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad? Siapa kaum Ad itu? Iram dzatil imad, yakni penduduk kota Iram. Kaumnya namanya kaum Ad, kotanya namanya kota Iram. Iram itu siapa? Iram itu nama nenek moyang mereka. Nah, nama nenek moyangnya Iram. Maka kemudian anak cucunya yang meninggal di tempat itu disebut sebagai kaum Iram. Kotanya namanya kota Iram, gitu ya. Banyak kota diambil dari nama orang, kan Pak ya? Banyak kota diambil dari nama orang, termasuk kota Iram ini. Baik, Zatil Imad. Kalau di kita yang banyak dijadikan nama dari nama orang adalah nama jalan ya. Nama-nama pahlawan banyak banget gitu. Kalau kota banyakannya diambil dari tempat tumbuhnya apa istilahnya endemik gitu. Ciputat atau tempatnya putat. Pondok Cabe tempatnya cabe. Bukan person ya. Tapi kalau gang, jalan, Haji Nawi, Haji Miing, Haji namanya. Oke, jadi Iram itu nama kota diambil dari nenek moyangnya. Nah, nenek moyangnya kaum Ad namanya Iram, menjadi nama kota Iram. Zatil imad, zati yang memiliki Zuzi itu adalah asmaul khamsah ya. Zuzazi itu adalah artinya memiliki. Al-imad, imad adalah apa Pak? Secara redaksional ya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Apa imad? Tiang. Oke. Jadi penduduk kota Iram yang memiliki tiang-tiang. Maksudnya apa nih? Tiang-tiang pancong yang sangat kokoh, bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Oke, ini al-imad. Kapan sih? Bersabar sedikit, nanti kita kupas lebih dalam. Baik, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad yang yakni penduduk kota Iram yang memiliki tiang-tiang pancong yang tinggi-tinggi, bangunan yang tinggi-tinggi, menjulang. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati yang lam tidak atau belum yukhlaq khalaqa diciptakan al-dhammah di depannya, yang belum diciptakan misluha sepertinya, nyanya kepada penduduk kota Iram Zatil Imad itu fil bilad, fi dalam al-bilad jamak dari balad. Al-balad negeri, surah ke-90 al-balad negeri, bilad negeri-negeri yang belum diciptakan sebelumnya, sebelum mereka di negeri-negeri yang lain. Bangunan tinggi itu belum ada di masanya sebelumnya. Ya, bangunan-bangunan tinggi menjulang itu belum ada di masanya sebelumnya gitu. Kalau hari ini yang sudah ada dipakai adalah Burj Khalifa. Ya, itu konon paling tinggi. Tapi sebentar lagi akan tersaingi dengan bangunan yang lebih tinggi lagi. Itu sekarang teknologinya. Zaman dulu adalah teknologinya kaum Ad. Zatil imad. Baik, lanjutkan. Wa samudal ladzina jabu asy-syakhra bil wad. Dan Samuda kaum Samud. Kaumnya siapa namanya? Nabi Soleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kaum Hud namanya Ad, kaum Soleh namanya Samud. Wa Samuda dan juga kaum Samud. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa Samuda kaifa fa'ala rabbuka, kalau disebutkan dengan bi-nya, wa bi samudi ya. Di sini menjadi maf'ul dan terhadap gitu. Kamu melihat kaum Samud alladzina yang pakai do jamak jabu as-sakhra bil wad. Agak unik karena jarang ketemu nih. Jabu itu memahat. Memahat as-sakhra. As-sakhra itu adalah istana. Sakhra istana. Bil wad bi itu at. Kalau bahasa Inggrisnya bi itu at. Gitu. Ada fi, ada bi. Kalau fi lebih luas. Kalau at kan lebih spesifik. Jam 7 pagi. At 7 o'clock itu pakai at, bukan in. Tapi kalau di mana? In Jakarta, gede banget. Beda ya Pak. Kalau bi itu berarti at. Bi al-wad, wadi itu adalah lembah-lembah. Ada wadi Kubes, wadi. Ada jabal tingginya, kalau wadinya lembahnya gitu. Nah, kampung saya, kompleks saya itu namanya Wadi Pinus. Lembah
Makanya banjir mulu orang namanya lembah. Oke, dan juga kaum Samud yang memahat istana-istana di lembah-lembah. Gitu ya. Bapak, kalau kita orang Indonesia punya ahli pemahat ulung terkenal sejak dahulu kala di Jawa sana, namanya apa Pak? Kota apa tukang pahat? Jati kayunya Jepara, terkenal seluruh dunia kan ya. Itu hasil karyanya sampai ke Palestina. Sampai ke apa namanya negeri-negeri yang luar biasa gitu. Tapi yang dipahat kayu. Nah, kalau ini yang dipahat batu di lembah-lembah. Pahatannya, teknologinya canggih kayak sudah ada alat canggih saat itu gitu. Kita bedah nanti. Baik. Ini yang kedua, wa fir'auna dzil autad, sekaligus yang ketiganya wa fir'auna, dan juga perhatikan kaum Fir'aun. Dzil autad, yang memiliki autad. Autad itu jamak dari watad. Watad itu artinya adalah pasak. Paku. Autad jamaknya paku-paku. Maksudnya apa itu paku-paku? Fir'aun yang memiliki paku-paku. Oh, yang dimaksud ternyata adalah piramida. Piramida tuh ibarat paku gede gitu kan, nancep ke dalam bumi gitu seakan-akan. Itu yang dimaksud sebagai autad. Kok ada paku-paku piramida di situ? Emang duluan mana antara Nabi dan jauh Pak. Piramida, kapan itu lahirnya piramida? Jauh sebelum konon katanya sebelum Nabi Musa. Ribuan tahun, ada 4.000 tahun, 2.000 sekian tahun gitu, masa-masa sebelumnya. Nabi Musa itu berapa ya kemarin? Nabi Ibrahim 1997 sebelum Masehi. Nabi Musa itu jauh di bawahnya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa. Nabi Musa itu 1.300-an tahun sebelum Masehi. Kalau 1.000 tahun sebelum Masehi itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Musanya 1.300-an tahun sebelum Masehi. Jadi mudah banget. Dibandingkan dengan umur piramida, lebih tua piramida. Itu sebab zaman Nabi sudah ada piramida, sudah. Makanya ada Zil Autad. Dan juga Fir'aun yang memiliki autad, yang memiliki piramida-piramida. Lanjut. Jadi belajar Al-Quran ternyata nggak bisa lengkap, sempurna pengertian pemahamannya kalau kita nggak ngerti sejarah, nggak ngerti arkeologi, nggak ngerti integrasi Pak, terintegrasi ilmunya itu. Mesti holistik membacanya. Silakan Bapak. Baik, lanjutkan. Dan juga kepada kaum Fir'aun yang memiliki pasak-pasak piramida-piramida yang besar gitu. Satu di antara yang terbesarnya adalah piramida Giza. Ya Pak, betul ya? Mesir. Beliau yang udah pernah. Lanjutnya, alladzina taghaw fil bilad. Mereka adalah orang-orang yang taghaw. Masih ingat taghaw? Taghaw itu artinya meluap. Air dipanaskan meluap, itu taghaw. Jadi melampaui batas. Taghaw melampaui batas fil bilad. Lagi-lagi al biladnya disebut negeri-negeri, di negeri-negeri. Mereka itu kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun adalah orang yang melampaui batas di negeri-negeri masing-masing. Fa'aksaru fihal fasad, falalu, fa'nya lalu, aksaru, fa'atof ya. Aksaru mereka memperbanyak, af'ala wazannya memperbanyak. Kasir tadi banyak, kasro, kausar banyak. Aksaru mereka memperbanyak fiha di dalamnya, di negeri-negeri itu, di al-bilad itu, al-fasad. Apa fasad? Kerusakan. Ya, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu. Sudah terlihat nyata kerusakan di bumi maupun di lautan maupun daratan, itu al-fasad. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka kemudian memperbanyak kerusakan-kerusakan di negeri-negeri mereka itu. Fa sabba alaihim rabbuka sawda'adzab. Fa maka sobba enggak usah bingung, musibah dari kata dasar yang sama. Asoba yusibu artinya menimpakan. Musibah itu yang ditimpakan kepada kita. Soba menimpakan, Allah menimpakan alaihim atas mereka. Siapa yang menimpakan? Rabbuka, Tuhanmu. Maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka sauto azab. Sauto bukan sauto makanan nih. Ya, sauto. Iya, artinya adalah cemeti. Sauto itu artinya adalah cemeti. Apa cemeti itu apa Pak? Ikat pinggang ya. Dijadikan apa nih? Cambuk. Aduh, susah amat cambuknya. Itu cambuknya. Sauto itulah cemeti, cambuk. Azab siksa. Allah menimpakan, Tuhan menimpakan kepada mereka cambuk siksa.
Baru cambuknya doang loh. Tapi sudah menyakitkan. Inna rabbaka labil mirsad, inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu la sungguh bi dengan al mirsad dari kata rosoda. Ada rosyada, rosoda, beda shin, beda son. Kalau rosyada dari kata ini, kalau kata mursyid dari kata ini arti harfiahnya adalah seperti hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosyada. Rosyada itu seperti hidayah dalam dimensi yang berbeda. Itu petunjuk dalam bentuk yang berbeda, cara yang berbeda. Itu rosyad pakai shin. Kalau rosod itu teropong, tempat melihat. Allah Maha memantau, menyaksikan amal kita maksudnya. Mirsad yarsudu amal ibad fala yafutuhu syai'in liyujazihim alaihi. Itu. Allah memantau semua amal hambanya. Tidak ada yang terlewat darinya. Itu jadi mirsad itu adalah isim maf'alun mif'al. Itu isim alat. Ya Pak. Jadi mirsad itu adalah isim alat. Tempat bukan tempat. Alat untuk meneropong. Namanya mirsad. Contoh lain misalnya masaha menghapus. Penghapus bahasa Arabnya mimsah. Oke. Satoro menggaris. Penggaris, alat untuk menggaris namanya mistoroh. Jadi bahasa Indonesia mistor gawang. Mistar itu artinya penggaris. Alat gitu Pak. Ada sapu namanya miknasah. Mimsahah, mistoroh itu alat namanya. Mirsad berarti alat untuk meneropong. Gitu. Allah memiliki alat untuk meneropong. Benar-benar memperhatikan setiap amal perbuatan kita hambanya. Baik, inilah ayat 6 sampai dengan 14 ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad? Yakni penduduk kota Iram yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi menjulang, yang belum ada sepertinya sebelumnya di negeri-negeri yang lain. Juga terhadap kaum Samud yang memahat istana-istana yang megah di lembah-lembah, istana batu. Dan juga kaumnya Fir'aun yang memiliki tiang-tiang pasak, yakni piramida-piramida yang sangat besar dan sangat kokoh. 4.000 tahun sampai sekarang 6.000 tahun masih kokoh, gitu. Alladzina taghaw fil bilad, mereka itu congkak, sombong melampaui batas negeri masing-masing. Mereka menolak beriman kepada para nabi mereka. Fa'aksaru fiha al-fahsad, kemudian mereka banyak menghancurkan negeri-negerinya, merusak negeri-negerinya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, Allah timpakan kepada mereka seperti cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad, Allah Tuhanmu sungguh-sungguh benar-benar memperhatikanmu dari segera krik dan tindak tandukmu. Baik, ini ayat sampai dengan ayat 14. Sekarang kita pahami lebih dalam Bapak. 15 menit lagi. Alam tara kaifa fa'alu bi'ad ila mazat 'imad allati lam yukhlaq misliha bilad. Saya ambil poin-poinnya saja. Siapa si Ad itu? Ad itu adalah Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nuh punya anak 4. Satu dibinasakan karena durhaka, namanya Kan'an. Yang kedua Sam, 3 Ham, yang keempat Yafeth. Sam itu artinya sumuu, tinggi. Dia adalah nenek moyangnya bangsa Arab dan Israel termasuk di dalamnya. Yang kedua Ham, Ham itu artinya panas. Siapa itu? Ham itu adalah nenek moyangnya bangsa Asia dan Afrika. Itu sebab maka orang Afrika pada gosong-gosong. Yang keempatnya namanya adalah Yafes, dari kata Yabusu. Bahasa Yabusu artinya berkembang biak, menyebar jauh. Siapa itu? Nenek moyangnya bangsa Eropa. Karena itu Eropa nyebrang. Kalau Asia dan Afrika bisa nyambung, Eropanya nyebrang ke atas gitu ya. Baik. Nah, Nabi Adam Idris bin Nuh punya anak Sam punya anak namanya Nuh. Sam punya anak namanya Iram, punya anak namanya Aus, punya anak namanya Ad. Jadi Ad itu adalah nenek moyangnya bangsa Ad. Jadi nama kaumnya itu. Banyaklah saya kira bangsa mana? Bangsa Israel. Dulu namanya nenek moyangnya Israel. Nabi Yakub alias Israel gitu kan ya. Bangsa mana lagi? Mongol, ada
nenek moyangnya kira-kira begitulah ya. Bangsa Ad juga begitu. Baik, lanjutkan. Rada ngebut dikit. Kaum Ad. Nah, kalau sama Nabi Hudnya bagaimana? Adam, Idris, Nuh, Hud tadi kan? Nabi Hud itu siapa nih? Nabi Hud, Nuh, Sam, Iram, Aus, Ad, sampai Ad ya. Al-Khulud, Rabah, Abdullah, Hud. Hud anak, Abdullah bapaknya, kakeknya Rabah, Khulud siapa Pak? Bapak, kakek, buyut tuh Khulud. Ad itu siapanya berarti? Canggah kan wareng. Canggahnya Nabi Hud namanya Ad. Jadi kaum itu namanya kayak. Kapan? Tahunnya 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Tadi saya sebutkan Nabi Ibrahim 1997, 2000 tahun sebelum Masehi. 400-an tahun sebelum itu ada kaum Ad. Nah, ini Nabi Hud. Tempatnya di mana? Ahqaf, Ubar. Itu perbatasan Yaman dan Oman sekarang. Kalau hari ini kita kenal Hadramaut, kira-kira di daerah situlah gitu. Hadramaut, Yaman, itu daerahnya kira-kira antara perbatasan Yaman dan Oman gitu. Itu dulu namanya Ahqaf atau Ubar. Azabnya bagaimana? Dikubur badai pasir dengan ketebalan 12 meter. Bapak Ibu, dulu kisah Al-Quran, qasas fil Quran dalam wujud kaum Ad, kaum Samud itu dulu dianggap apa istilahnya itu legenda, bukan fakta sejarah oleh para ilmuwan, para arkeolog. Nggak ada itu bukti sejarahnya mana, kami nggak bisa temukan. Apa sebab? Sebab mereka memang dikubur 12 meter, jadi nggak ketahuan. Begitu zaman semakin canggih, teknologi satelit kemudian bisa menembus lapisan bumi itu Pak. Sekian meter di bawah lapisan bumi ditemukan, oh ada ladang minyaknya, oh ada emasnya gitu. Maka kemudian ditemukan, oh ternyata ada jejak kota tua di dalamnya, baru ketemu. Gitu. Jadi Al-Quran menginformasikan tentang kaum Hud dulu ditolak. Dianggapnya Al-Quran membual, bukan fakta ilmiah. Itu legenda. Seperti Malin Kundang, seperti legenda tanah Pajajaran, tanah Pajajaran, tanah Pasundan apa Pak? Yang Sangkuriang itu ada bukti otentiknya nggak? Dianggap legenda gitu. Baru kemudian semakin teknologi semakin canggih, semakin terbukti kebenaran Al-Quran. Baru temukan. Ini azabnya. Fa'arsalna alaihim rihan sarsara. Kami mengembuskan angin yang sangat dingin dan bergemuruh kepada mereka selama beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sungguh azab akhirat telah menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Ini azab kepada kaum Ad, yakni kaumnya Nabi Hud, karena mereka menolak untuk beriman. Baik, pendek, lanjutkan. Ini di tempatnya Pak, kaum Ad. Terus wa Samud alladzina jawabu syukra bil wad. Kaum Samud itu mana? Kaum Samud ini contoh peninggalannya. Ternyata Ustaz setelah digali lagi, Petra dengan kaum Samud itu beda. Kalau Petra betul, ya Pak. Itu Petra itu 1 abad sebelum Masehi. Mudah banget. Kalau kaum Samud itu 2000 sekian ratus tahun. Coba kita lihat. 2150, 2880. Kok ada kesamaan? Oh ya, itu nenek moyangnya bisa jadi nyambung. Jadi keahlian mahatnya orang mana tadi? Jepara. Walaupun sudah di Jakarta dia tuh tetap aja mahat gitu. Gitu ya. Kalau Asgar tuh sampai sini tukang cukur. Kira-kira begitu, nyambung. Bisa jadi masih ada anak turunannya gitu. Gitu. Ini Pak bisa bayangkan ya, batu dipahat menjadi istana yang megah gitu. Iya, tanpa semen. Ya kan? Itu Pak kayak apa? Itu alat canggihnya kayak apa gitu kira-kira. Belum ada forklift. Belum ada bor, belum ada 2000 tahun sebelum Masehi, Pak. Kebayang nggak? Tapi secanggih itu, sedetail itu gitu. Ya. Ada ya? Jangan-jangan turunan kaum Ad. Kaum Samud. Kaum Samud. Baik, kaum Samud itu ternyata juga berhubungan terahnya ke kaum Ad.
Gitu ya, nyambungnya sini. Tentang kaum Samud siapa? Siapa kaum Samud? Nenek moyangnya adalah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh, sama Iram. Atau Samud bin Amid bin Iram, masih satu garis keturunan dengan kaum Ad. Jadi dari Sam, ujungnya dari Sam. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, kaum Samud menggantikan kaum Ad setelah mereka hancur. Kaum Adnya kapan tadi? 2400. Oke, 2450 sampai 2320. 300 tahun kemudian, Nabi Soleh di kota namanya Madian. Nah, Madain Soleh namanya Pak, namanya Madian. Itu kemudian peradabannya lahir 300 tahun setelahnya. Ustadz, gimana ceritanya kaum Ad sudah dibantai, sudah dihabisi oleh Allah? Dan tanda kutip ya. Kok kaum Samud gak belajar dari sejarah? Mereka kok membangkang lagi? Bapak 300 tahun jaraknya itu. Indonesia ini belum sampai 80 tahun. Udah belangsaknya kayak gini. Belum ratusan tahun belum. Udah jauh banget sesatnya gitu kan kira-kira. Jadi wajar kalau kemudian jauh. Jadi kaum Samud itu adalah satu garis keturunan, kata Ibnu Khaldun, nyambung ya. Samud kemudian digantikan oleh bangsa Amalek. Amalek kemudian digantikan oleh Himyar. Himyar digantikan oleh Adwa sampai kekuasaan beralih ke tangan Mudor. Mudor itu sebuah persekutuan suku Arab Utara. Mudor itu nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Nanti kesananya. Mudor bin Kinanah bin Khid, gitu. Kesananya. Baik. Dari mana mereka? Arab Selatan, Yaman, Hadramaut. Ya, nyambung ke Ad. Di Ubar tadi ya, di Ubar Yaman tadi. Di mana mereka tinggal? Hijr namanya. Hijr itu nama kotanya. Gunung Atlab Madain Soleh namanya. Sekarang masih disebut Madain Soleh, Madian. Antara kota Madian dan Syam, antara Hijaz dan Tabuk. Oke, sekarang wilayahnya Jordania, betul Pak. Ya, bukan di Petra karena Petra itu abad 2 atau 1 sebelum Masehi. Sementara kaum Samud 2000 sekian sebelum Masehi, jauh ya. Nabinya Nabi Soleh 2150 sampai dengan 2080 sebelum Masehi. Hubungan dengan Petra bagaimana? Kemungkinan masih ada anak keturunan gitu. Namanya ini Nabi Nuh alaihissalam punya anak Sam punya anak Iram atau Aram, punya anak Amir, Samud. Tuh. Hadir, Ubaid, Masah, Asif, Ubaid, Soleh. Ke sana. Jadi berapa itu? Bapak, kakek, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg suara. Udeg-udeg. Nabi Soleh tahunnya segini. Tempatnya Hijr, Madain Soleh antara Madinah dan Syria. Bukan Petra ya. Azabnya halil terdahsyat dan gempa bumi. Ini catatan azabnya dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayatnya 76-78. Pindah waktunya. Nah, baik. Saya catat semuanya nanti bisa di-share. Berikutnya ini dia. Ini kaum Ad, yang ini kaum Samud. Damaskus Suriah di atasnya. Ini Hijaz, Hadramautnya di sini. Kebayang ya Pak? Jadi perpindahannya cukup jauh. Alhamdulillah. Sampai Fir'aun, to be continued. Insya Allah ya Pak. Kita lanjutkan dengan Fir'aun. Fir'aun yang mana yang mengejar-mengejar Nabi Musa itu? Apakah sama dengan Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa dari Sungai Nil? Ternyata beda. Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa dari Sungai Nil, istrinya Pak, istrinya Fir'aunnya adalah Fir'aun tua yang menjadi bapak asuhnya Nabi Musa, bapak angkatnya Nabi Musa. Sementara yang mengejar Nabi Musa di Laut Merah itu adalah Fir'aun muda, anaknya Fir'aun yang tua. Namanya Ramses II. Anaknya namanya Merneptah. Merneptah kalah saing nanti sama Nabi Musa. Ternyata ada unsur kekuasaan di situ. To be continued insyaallah pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.